Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ada syarat-syaratnya. Tidak sekedar kita baca saja, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Kalau syarat dalam membaca surat Al-Fatihah tidak terpenuhi, berarti bacaan Fatihahnya tidak sah. Karena bacaan Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Tadi kita sudah bilang bahwa baca surat Al-Fatihah dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Ada berapa syarat-syarat dalam membaca surat Al-Fatihah? Itu asyaratun, jumlahnya ada 10. Ada 10. At-tartibu, yang pertama dari 10 syarat dalam membaca surat Al-Fatihah itu at-tartib, berurutan bacaannya. Berurutan apanya? Baina ayatiha, di antara ayat-ayatnya. Yang jumlah ayatnya itu ada 7, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua sampai ayat terakhir. Ditertibkan, diurutkan. Jadi nggak boleh dibalik, nggak tertib. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak tertib. Kenapa enggak berurutan, enggak beraturan dalam bacaan Fatihah tadi? Tidak beraturan. Sedangkan menertibkan bacaan Fatihah itu susunan-susunan ayat demi ayat dari surat Al-Fatihah itu bagian dari susunan Al-Quran. Susunan ayat-ayat Al-Quran itu mu'jizun, sebagai mu'jizat. Sebagai mukjizat. Jadi kalau tidak teratur, tidak tertib, tidak berurutan, berarti menyalahi bahwa Al-Quran itu susunannya mukjizat. Jadi satu-satunya mukjizat yang di mana para nabi dan rasulnya sudah tidak ada, tapi Al-Quran masih tetap ada, utuh, murni. Itu Al-Quran. Nabi Musa ada Tauratnya, Nabi Isa ada Injilnya. Ketika Nabi Isa-nya diangkat oleh Allah, Injilnya juga diangkat oleh Allah. Malah Injil yang ada itu banyak perubahan-perubahan. Siapa yang meneruskan, masing-masing tidak sama. Misalnya si A meneruskan kayak Matius, Barnabas. Itu masing-masing enggak akur isinya. Bagaimana yang merubahnya?
Tapi bagi Al-Quran, walaupun nabinya tidak ada, sampai sekarang tetap utuh. Bismillah dimulai awal dari Al-Quran, surat Al-Fatihah. Emang dari masa Nabi ada, para sahabat ada. Begitu nabinya juga tidak ada, nggak ada yang merubah. Nggak ada yang bisa merubah. Karena Al-Quran ada di dadanya para penghafal Quran. Apalagi sekarang, begitu maraknya di pelosok-pelosok, ya, banyak pesantren yang disebut dengan pesantren tahfizul Quran. Kita kalau melihat penampilan anak-anak nih di Ramadan, di RCTI, ya Allah, anak-anak yang umur baru 5 tahun udah hafal sekian juz dengan fasihnya, dengan lancarnya. Itu Al-Quran. Ya, dijamin kemurniannya, keautentikannya sampai kapanpun. Karena Al-Quran ada di dadanya para orang-orang yang hafal. Makanya nggak bisa ketika dipercetakan ada orang-orang jahil ingin merubah itu. Makanya di percetakan itu ada bagian pentashih Al-Quran. Ketahuan aja. Dulu masih ada pabrik kertas ABT. Ketika Al-Quran sudah dicetak sebagian, ternyata ada tangan-tangan jahil. Walaupun adanya di tengah-tengah, sebagian sudah dicetak dan akhirnya ditarik percetakannya itu. Nah, KBT pabrik yang memang mengelola kertas. Jadi yang udah dicetak sekian, ya itu ditarik semua. Ditarik. Kemudian percetakan rugi. Begitu ditarik, daripada ruginya besar, akhirnya dilimpahkan ke KBT. Ntar dari KBT itu dikelola lagi. Jadi baru lagi kertas. Jadi ada aja orang yang tahu di tangan-tangan seorang yang menghafal itu, ya, yang menghafal. Karena Al-Fatihah itu merupakan bagian dari rukun sholat, sehingga ulama mensyaratkan supaya bacaannya itu sesuai. Ya. Dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa bacaan tartil itu? Menurut penafsiran dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib, artinya bacaan tartil itu bacaan yang sesuai dengan tajwid. Itu tartil namanya. Ai jawwidhu tajwidan. Itu penafsiran dari Sayyidina Ali tentang ayat tadi. Apalagi Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun. Ulama ya memperinci ada syaratnya supaya bacaan Al-Fatihahnya itu pas, benar. Yang pertama tertib,
Tertib itu teratur. Yang mana duluan baca duluan. Yang mana di tengah ya di tengah. Yang mana akhir baca akhir. Jangan dibolak balik. Termasuk ketika kita wudu kan ada tertib rukun. Dari mana mulain? Muka. Ini yang wajibnya. Habis muka kedua tangan sampai sikut. Yang ketiga nyapu apa? Kepala. Yang keempat membasuh dua kaki. Itu Al-Quran mengurutkan tentang kewajiban dalam wudu. Faghsilu wujuhakum. Basuh kamu punya muka. Tertibnya ya urutin. Mulai dari membasuh muka, kedua tangan, menyapu kepala, baru kaki. Itu tertib namanya. Tapi ada orang bilang, kan kaki itu dibawa jalan. Kadang-kadang nggak pakai sendal. Lalu kita wudu, berarti kakinya kotor. Nah oleh karena itu, ya duluin kaki dulu, baru nanti yang lainnya. Misalnya alasannya begitu, ya tetap tidak sah, karena nggak dihukumkan tertib. Kan tertibnya Quran bilang faghsilu wujuhakum. Baru terakhirnya nanti kedua kaki. Sama dalam bacaan Al-Fatihah juga harus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam sholat atau bacaannya juga di luar sholat. Mohon maaf Bapak dan jamaah, kadang-kadang ayo kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Misalnya bacanya begitu. Ya, itu kagak apa ya? Salah. Kan mestinya Bismillahirrahmanirrahim. Diwakofin. Nah, menjadi apa? Ma'arid lisukun. Kalau mau bacanya di wasol, cukup 2 harkat. Ini dibilang wasol, kagak. Dibilang kotok juga enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diwasol menjadi 2 harkat. Cara mewasol di huruf terakhir barisnya apa? Itu nyambung ke awal ayat. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Dibaca mi-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu cara wasol. Tapi kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dibilang wasol, agak dibilang ibtidah juga enggak. Nah, ulama berusaha ya, supaya tertib bacaannya baik. Kalau masalah suara apa? Itu enggak semua orang suaranya apa? Iya. Itu mah masalah kedua atau masalah sekian. Yang penting bacaan Fatihahnya huruf demi hurufnya ya sesuai dengan makharijul hurufnya. Yang penting itu. Masalah suara mah ya udahlah, mau digapain? Orang segitu adanya udah nggak usah dia apa bagaimana. Nah makanya orang yang punya dikasih karunia suaranya enak dijaga. Tuh. Yang penting apa? Tertib,
makharijul huruf dari Al-Fatihah jangan diganti-ganti. Bismillahir, bukan hir. Ya, jadi Bismillahirrahman berarti ganti huruf H. Rahim juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya diganti ha menjadi apa? Baik itu bisa merubah makna, maknanya jadi berubah gara-gara diganti hurufnya. Ataupun enggak merubah maknanya. Tetap tidak boleh. Harus sesuai dengan tajwid. Tuh. Ihdinas. Enggak sah. Mestinya ihdinas. Di dada suara karena itu H apa namanya? H besar. Jadi kesimpulannya Bapak dan jamaah, baik di dalam sholat apalagi ataupun di luar daripada sholat, ya dijaga, dipelihara bagaimana itu bacaan Al-Fatihah. Tanyain guru-guru kita. Terus ini pernah Allah yarham ke Mahya. Itu kalau udah baca, belajar Fatihah aja. Tandes. Beliau gitu. Karena beliau dari Cirebon. Tuh. Di Babakan Ciwaringin, di Buntel. Kemudian ada lagi satu tuh. Ya. Itu memang bacaan Fatihah bener-bener maju seorang santri. Tuh. Saya punya sepupu, adik sepupu. Dia tadinya di Babakan Ciwaringin. Ya Allah, Fatihah aja 3 bulan, Pak, 3 bulan. Baca Fatihah di hadapan kiai, nyebut suatu bagaimana. Kurang muluk. Ulang lagi 3 bulan. Padahal setiap hari baca. Salah mulu, salah. Biasanya bacaan kita di hadapan guru kalau udah salah satu aja salah. Udah. Tuh. Karena saking apanya menjaga Al-Fatihah itu adalah merupakan bagian dari Al-Qur'an di mana setiap Quran ayat demi ayat termasuk adalah mukjizat. Nabinya sudah tidak ada, masih utuh Quran. Taurat Nabi Musanya sudah tiada, Tauratnya juga diangkat. Ini keberuntungan bagi kita, datangnya belakangan tapi masih mau mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kita belum pernah ketemu. Mungkin ada yang ketemu melalui mimpi. Ya dilihat dulu orang. Lihat dulu. Dan lagi orang ketemu mimpi dengan Nabi dalam tidurnya yang enggak cerita-cerita. Ya Allah, gua malam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya lihat dulu orang. Jadi seperti itu Pak. Syarat pertama dalam membaca Al-Fatihah kudu tertib. Urutan. Bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, maliki. Kemudian iyyaka na'budu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ketika dulu nih orang-orang dulu belajarnya tauhidnya babul mina, sifat 20, fikihnya syarofal anak. Dibaca tuh urutan, Pak. Urutan
Jadi artinya bagaimana? Ketika kita ngajar juga pakai babul minan, pakai sifat 20 dalam hal akidah, keimanan, fikihnya tingkat dasarnya itu tergantung kita penyampaian kepada orang. Tuh. Jadi nggak usah kita kitabnya yang rada tinggi-tinggi. Kalau yang tinggi-tinggi yang ngajarnya enggak bisa metodenya, ya jamaah tetap enggak bakal paham. Jadi kata beliau, udah cukup itu juga. Apalagi yang namanya fikihnya syaraf anak. Udah cukup itu. Cuman bahasanya Arabnya bukan Arab gundul. Jadi Arab Indonesia. Demikian Bapak dan jamaah, nanti kita lanjutkan persoalan yang kedua tentang syarat-syarat di dalam membaca Al-Fatihah yang jumlahnya ada 10.